Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Hadriani, NPM 1802010008 dari Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam semester 4A reguler. Yang saya hormati Buya Eka Priyadi selaku dosen pembimbing. Baik, langsung saja. Adapun tujuan saya di sini adalah untuk membahas sekaligus menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Sosiologi Hukum. Masuk di pertanyaan pertama, yaitu apa yang saya pahami tentang perkembangan sosiologi hukum. Yang saya pahami tentang perkembangan sosiologi hukum adalah kata hukum yang artinya segala bentuk aturan yang mengatur dan menjadi pedoman bagi manusia. Sosiologi berasal dari kata sosial atau socios, adalah disiplin ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kehidupan masyarakat. Jadi, sosiologi hukum adalah mengkaji tentang bagaimana hukum berpengaruh pada masyarakat, dan sebaliknya, bagaimana masyarakat mempengaruhi hukum. Menurut Sajipto Raharjo, sosiologi hukum baru berkembang pada tahun 1990-an. Sosiologi hukum pada hakikatnya lahir dari hasil pemikiran-pemikiran para ahli pemikir, baik di bidang filsafat hukum, ilmu hukum, maupun sosiologi. Hasil pemikiran tersebut tidak saja berasal dari individu-individu, akan tetapi berasal dari mazhab-mazhab atau aliran-aliran yang mewakili sekelompok ahli pemikir yang pada garis besarnya mempunyai pendapat yang tidak banyak berbeda. Adapun aliran atau mazhab yang mempengaruhi sosiologi hukum, yaitu yang pertama mazhab formalistis, mazhab sejarah dan kebudayaan, mazhab utilitarianisme, mazhab sosiologi hukum, dan mazhab realisme hukum. Sedangkan perkembangan sosiologi hukum menurut para tokoh, yang pertama yaitu ada Max Weber, berpendapat bahwa setiap masyarakat berkembang secara linear, dari sederhana ke modern. Hukum yang berkembang secara linear dibagi menjadi dua, yaitu hukum irasional atau hukum tidak masuk akal. Contohnya, kepercayaan pada suatu hal yang bersifat gaib. Yang kedua yaitu hukum rasional atau hukum yang masuk akal, yaitu hukum modern yang sifatnya tertulis dan mempunyai lembaga yang berwenang. Tokoh yang kedua yaitu Emil Durkheim. Di dalam bukunya The Rule of Sociological yang menyatakan bahwa pada dasarnya sosiologi mempelajari tentang fakta-fakta sosial. Masuk di pertanyaan yang kedua yaitu yang saya pahami tentang tipe-tipe hukum menurut teori pembangunan hukum yang digagas oleh Philip Nonet dan Philip Zennik. Yaitu di antara hukum-hukum yang digagas oleh mereka hanya hukum responsif yang menjanjikan ketertiban kelembagaan yang lenggang dan stabil. Model perkembangan dapat disusun ulang dengan fokus pada hukum otonom, dengan menunjuk pada konflik-konflik pada tahapan tersebut yang menimbulkan tidak hanya risiko kembalinya pola-pola represif, namun juga kemungkinan terjadi responsivitas yang lebih besar. Adapun ketiga hukum tersebut yaitu yang pertama hukum represif, kedua hukum responsif, ketiga hukum otonom. Baik, masuk di pertanyaan yang ketiga yaitu pendekatan struktur sosial. Yang dimaksud dengan struktur sosial adalah rangkaian relasi sosial yang terwujud dalam masyarakat. Rangkaian ini berupa susunan yang bentuknya bisa horizontal atau bisa hierarki atau vertikal, horizontal atau bahkan kombinasi keduanya. Susunan ini menyatukan suatu kelompok masyarakat dan di dalam susunan ini juga terjadi interaksi sosial. Struktur sosial dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu A. Diferensiasi sosial, yaitu merujuk pada kesetaraan dalam strata atau derajat sosial, yang pengelompokannya secara horizontal. Yang B. Stratifikasi sosial, mengelompokkan penduduk dalam lapisan yang bertingkat atau secara vertikal. Yang dimaksud dengan dinamika sosial adalah
keseluruhan perubahan dari seluruh komponen masyarakat dari waktu ke waktu. Keterkaitan antara dinamika sosial dengan interaksi sosial adalah interaksi mendorong terbentuknya suatu gerak keseluruhan antara komponen masyarakat yang akhirnya menimbulkan perubahan-perubahan dalam masyarakat, baik secara progresif ataupun retrogresif. Masuk di soal yang keempat, yaitu proses terjadinya perubahan sosial dan pengaruhnya terhadap perubahan hukum, yaitu hukum diciptakan untuk mengantisipasi atau menghadapi persoalan hukum yang mungkin akan muncul. Perubahan sosial berpengaruh terhadap perubahan hukum yang berlaku di masyarakat. Hukum dapat dijadikan sebagai alat pelayanan masyarakat ataupun sebagai rekayasa sosial, tergantung perubahan masyarakat serta kebutuhan masyarakat yang terus berkembang dari masa ke masa. Proses perubahan sosial terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama proses difusi, yaitu penyebaran unsur kebudayaan. Yang kedua adalah proses akulturasi, yaitu proses yang timbul jika dihadapkan dengan unsur kebudayaan asing. Yang ketiga yaitu proses asimilasi, yaitu proses sosial tingkat lanjut apabila manusia mempunyai kebudayaan yang berbeda. Yang keempat yaitu proses akomodasi, artinya proses beradaptasi. Masuk di soal yang kelima, yaitu hubungan hukum dan masyarakat. Hubungan hukum dan masyarakat, yaitu hukum adalah mengatur kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat tidak mungkin bisa teratur kalau tidak ada hukum. Maka dari itu, di mana ada masyarakat pasti ada hukum. Masuk di fungsi hukum dalam penyelesaian sengketa. Fungsi hukum dalam penyelesaian sengketa yaitu yang pertama, ada hukum sebagai direktif atau pengarah. Dalam hal ini, fungsi hukum adalah mengarahkan tentang bagaimana cara-cara yang harus dilakukan agar sengketa terselesaikan. Cara yang kedua yaitu hukum sebagai integratif atau pembina. Penyelesaian dalam hal ini bertujuan untuk tetap menjaga dan membina persatuan dalam masyarakat agar tidak terpecah hanya gara-gara adanya sebuah sengketa yang terjadi di antara mereka. Yang ketiga yaitu hukum sebagai stabilitatif atau sebagai pemelihara, agar tidak terjadi pengerusakan terhadap sesuatu yang menjadi objek sengketa. Yang keempat, hukum sebagai perfektif atau penyempurna, untuk menyelesaikan sengketa berwujud tindakan-tindakan administrasi yang harus sesuai dengan peraturan yang sudah diterapkan oleh pemerintah atau negara. Yang kelima yaitu hukum sebagai korektif atau sifatnya memperbaiki, berwujud pemerbaikan dan pengevaluasian terhadap peraturan dan administrasi yang menjadi cara untuk menyelesaikan sengketa. Baik, sampai di sini pembahasannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf kepada Buya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.